Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril abhar bil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa ala alihi wa ibadihi amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan taklim kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memperbarui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatillah ta'ala. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan taklim yang akan disampaikan oleh guru kita kepada beliau di persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أحب النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا بنوح شهادة المتدين المجيد سيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسني سنن المدني والشيخ محمد أرشد والشيخ كشف الأنوار بن هدي إسماعيل والشيخ الحديث زين العلم وصنع وشيخ شرق الوكل وشيخ عبد الله يعني محمد زين بن عبد الغني المجلس ومساكن الله الشيخ محفوظ أمين الشيخ مختار بن هدي سلام الحسين الشيخ أحمد سودي والشيخ محمد الشيخ أحمد الشيخ غني بن زهر الشيخ شرف الزهري والشيخ بن هدي زكي ومساكن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. Adada kulli hamdin yatadawwal ittaba ala dhikri rabbih. Qul rahimahullah wa ba'da bihi wa bi'udhu billahi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu memberikan nikmat sehat, nikmat umur dan juga kesempatan kepada kita berada di dalam masjid yang mulia ini dan di dalam majlis yang mulia ini. Kita berharap menjadi catatan amal ibadah di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, gugurkan dosa kesalahan kita, dosa kedua orang mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selamat dunia dan akhirat, dan Allah wafatkan kita sekeluargaan dalam keadaan beriman husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ulun melanjutkan pengajian pada malam hari ini. Tasyakur, berterima kasih kepada guru daripada seluruh guru-guru yang berada baik daerah Kalimantan Timur ataupun di Kalimantan Selatan, yang mana pada malam hari ini adalah haul ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin bin Kiai Haji Muhammad Ali, pengasuh Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangki, yang mana acaranya pada malam hari ini ba'da Isya di Masjid Darun Nikmah Karangasem Samarinda. Jadi diundang pian beragaan yang mana kau hadir, mudah-mudahan dengan keberkahan haul daripada beliau kita menyambung keberkahan ilmu yang tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana jasa beliau itu luar biasa. Para alim ulama, tuan-tuan guru, baik yang berada di daerah Kalimantan Selatan dan kita di Kalimantan Timur, itu banyak keberkahan daripada ilmu yang diajarkan oleh beliau. Termasuk ulun juga, sekalipun ulun kada pernah memondok di Ibnul Amin, jadi kada pernah. Kalau orang bertakon lulusan mana aja, ulun sampai ini kada lulus, masih belajar juga. Ulun belajar dengan orang yang pernah belajar dengan Sidin, yakni Guru Junaidi Maksum. Jadi beliau itu satu masa dengan almarhum ayahanda pengasuh Kiai Haji Mahfuz Amin. Dan jadi ulun mengambil daripada Sidin daripada guru Sidin sampai kepada Rasulullah SAW. Nah ini malam ini haul Sidin nih, karena malam minggu terdahulu kan diingat nama dari. Mudah-mudahan kawatulakan kita tabarukan karena orangnya alim, orangnya soleh, waliyun min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Lihat dari keberkahan ilmu Sidin, lihat daripada Pondok Pesantren Sidin yang mencetak para ulama. Bahkan banyak yang alumni Ibnul Amin Pamangki itu mempunyai pondok pesantren di mana-mana, luar biasa. Bahkan saking pengarannya kehati-hatian Sidin itu ketika hendak membangun pondok Ibnul Amin Pamangki itu, membangun pondasinya itu kan pakai batu sebelum dipasang oleh tukang itu dicuci Sidin dulu. Amun kita adalah pola rumah gitu kira-kira, nak membasuh ke batu nih sebelum bilang kada ada air, biasanya datang di truk dikeluarkan pasang air lagi. Salah satu keistimewaan Sidin itu. Makanya keberkahan luar biasa. Almarhum ayahanda pengasuh dan murid kesayangan daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Karena Sidin itu memegang sangat keilmuan dan pengetahuan seluruh dunia itu Sidin di zamannya Syekh Yasin Al-Fadani itu. Jadi punya murid yang bernama Kiai Haji Mahfuz Amin. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan dapat kita berkah.
tersambung dengan Rasulullah SAW. Nah itu mudah khawatir kita. Seluruh manusia dan akhir dari para nabi, artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan beliau adalah imamul rusul, pemimpin daripada para rasul. Bahkan ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi di Masjidil Aqsa, ketika itu seluruh rohnya para anbiya wal mursalin berkumpul di sana di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sembahyang. Nang dikumandangkan azannya itu oleh malaikat, nang azannya, kemudian nang imamnya siapa? Nang imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dipegangi tangannya oleh malaikat Jibril, ditarik, nang menjadi imam itu adalah Nabi Muhammad. Nah ini satu keistimewaan yang luar biasa kan. Jadi 124.000 nabi, 313 rasul itu di bawah dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu ngarannya wa imamur rusul. Ada yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Ja'a dinil Islami, Rasulullah itu membawa agama Islam. Artinya membawa agama Islam itu syariat agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala, supaya mereka yang tidak bertauhid kepada Allah menjadi bertauhid, yang kadang mengesahkan Allah Ta'ala menjadi mengesahkan Allah Ta'ala. Itu tugas Nabi Muhammad. Tetapi tidak semudah yang dibayangkan untuk mengajak orang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hambatannya, banyak musuhnya. Jadi bila Tuan Guru itu menyampaikan nang benar, banyak nang memusuhi, itu biasa. Kenapa? Nabi Muhammad itu lebih daripada itu lagi. Rasulullah lebih pada itu lagi. Karena setiap nang kebenaran itu banyak nang membenci. Yalah. Itu pasti itu. Nah, jadi kalau kita berdakwah, ada orang yang kada ketujuh, ada orang yang kada senang, itu biasa aja. Karena Rasulullah lebih daripada itu, bukan diterima. Bahkan Nabi kita dilempari dengan batu. Itu sudah tahu aja kita kisahnya tak. Marahlah Nabi kita. Jadi Nabi itu bila berhubungan dengan keluarga sidin yang dihina, yang dicaci, yang disakiti, bahkan batang tubuh sidin yang disakiti oleh manusia, sidin kada marah. Itu Rasulullah. Tapi apabila sudah berkaitan dengan syariat agama, tauhid kepada Allah Ta'ala, di situ Nabi kita tuh marah. Nah itu Nabi kita. Berbeda lawan kita kalau ampun kita ini kada kawa salah sedikit. Bapaknya lawas benar, maka bisa mendendam manusianya. Mun Rasulullah ada. Makanya sehingga Nabi itu berdoa, nang sidin harapan tuh mudah-mudahan kayaknya lawan sidin nang kada bertauhid lawan sidin, mudahan keturunannya kayaknya hujan Nabi ada nang bertauhid. Makanya Nabi berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka itu kada tahu. Nah itu saking lemah lembutnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena agama yang diridai oleh Allah Ta'ala agama Islam. Cuman orang Islam dengan orang yang beriman itu ada sama, berbeda. Apa bedanya? Bila orang itu beriman, mesti menjalankan syariat kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diwajibkan? Yang 5 tuh, rukun Islam. Itu orang yang beriman. Tapi kada boleh juga bang kita orang yang kada mau melaksanakan yang 5 itu di padahal kada beriman, kada boleh gitu. Kada boleh. Karena urusan iman itu urusan Allah Ta'ala. Tapi bila orang itu beriman, pasti melaksanakan yang 5. Tapi bila orang itu Islam, belum tentu beriman. Kada yakin kepada Allah, bahkan ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak orang Islam kewajiban sembahyang yang kada tergawi, bujurlah. Padahal wajib kurang, wajib. Cuma karena tangannya itu nah itu tuh. Nah itu urusan si hamba tadi dengan Allah. Sopan urusi orang. Kalau usah urusi orang, kita urusi diri kita sendiri aja. Tasarahinya itu urusan ini dengan Allah Ta'ala. Nafsi-nafsi aja. Bila kita patuh, taat, menggawi suruhan Allah, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Yang kita urusi adalah dalam negeri kita seorang, apa dalam negeri, di rumah kita sendiri, diri kita, bini kita, anak. Nah itu dalam negeri cara berkurutan. Nah keluar itu ada usaha lagi sih, lain wilayah kita gitu. Dan jangan sampai ada buruk sangka. Ada suara masjid sidin tu je, seumur hidup je. Apakah alirannya sidin tu je? Saya itu ada buruk sangka lawan orang, jangan buruk sangka. Baik saja. Sidin mungkin ada awal sembahyang di masjid, baik sidin sakit. Dia awal berjalan aja orang je. Nah itu nangali benar, baik sangka ini nangali benar. Mungkin sidin bahiraan, misalnya nih, dia kencang aja pak. Makanya nak ma'atol kan, nak sangka ini paling nanti benar. Nak mencariakan alasan supaya jangan buruk sangka nih, itu tak paling nanti benar tuh. Amun nak mudah benar itu apa? Buruk sangka itu nak berbakas, jalan. Padahal belum tentu kebenarannya lagi. Sidin kalau Allah bekal Allah berjamaah, macam alasan sidin. Jadi kan harus buruk sangka kita, nambahin sangka aja. Ya mungkin karena samuran kalau udah mau berjalan, misalnya lah, supaya apa? Supaya hati kita selamat. Karena selama orang itu ada buruk sangka di dalam hati, sulit untuk mati beriman. Buruk sangka ada dalam hati. Apalagi sampai memfitnah misalnya, tambahnya lagi, al-fitnah itu asyaddu minal qatli ya Allah Ta'ala. Memfitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, jadi dosa besar. Jadi menjaga. Nah kita yang diberikan syariat oleh Allah Ta'ala, jaga dengan baik keislaman kita, keimanan kita, dengan menjaga perintah-perintah Allah yang dibawa susah payah oleh Nabi kita Muhammad. Makanya Habib Umar itu dia menangis waktu sidin berdakwah
di satu tempat disambut oleh orang, digembirakan oleh orang, dimuliakan oleh orang, dihormati oleh orang, disediakan kendaraan. Menangis Habib Umar menghadapi maut. Kenapa sih menangis? Tak ingat bahwa Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah, bukan kemuliaan, bukan disambut, bukan dengan kendaraan mewah saja, datang dimusuhi, datang dilempari, bahkan diusir Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat Habib Umar itu menangis. Sampai ke situ tuh ta'alluq hati seorang nam soleh kepada Rasulullah SAW. Jadi kada mudah. Nah kita alhamdulillah yang dijadikan oleh Allah orang yang beriman, orang yang Islam, jaga keimanan kita dan keislaman kita. Menjaga keislaman saya apa? Junjung perintah Allah Ta'ala. Menjaga keimanan saya apa? Salah satunya supaya iman kita tambah kuat, duduk di majelis ilmu. Salah satunya. Kita alhamdulillah Allah beri itu. Jaga dengan baik dan niat dalam hati, aku sampai ke mati menuntut ilmu. Bila kaya itu niat dalam hati, meninggal kita di rumah, maka matinya adalah mati syahid. Orang yang mati syahid itu tempatnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun jarak berusaha kumpul, meninggalnya di rumah, meninggalnya ada di majelis ilmu, tapi sudah berniat. Nah, maka ujar sidin matinya mati syahid. Istiqomahkan kita duduk di majelis ilmu. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Yang mana Allah kada menerima pada hari kiamat satu agama kecuali agama Islam. Allah kada menerima kecuali agama. Dan kita kada boleh menghina lawan orang, kada boleh. Nah, ini sesuai daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan itu jelas saja sudah. Allah pada menerima. Makanya kalau dalam ayat Quran itu kan kayak itu, Islam itu adalah agama yang diridhai Allah, dan kita pada boleh menghina agama lain. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu wa huwa min nasli sadati Quraisy. Rasulullah itu daripada keturunan pemimpin-pemimpin Quraisy. Artinya orang yang disegani, orang yang dimuliakan. Bahkan kakek Nabi Muhammad itu pimpinannya bangsa Quraisy di saat itu. Kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Jadi orang yang berpengaruh di masa itu tuh kakek Nabi ini. Makanya nasalnya, keturunannya di situ Rasulullah. Makanya ketika nur Nabi kita berada di sulbinya Nabi Adam, terus dijaga, dipelihara oleh Allah sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, terus sampai kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, dan sampai kepada ayah beliau yang bernama Abdullah. Nabi kita belum zahir ke dunia lagi, nurnya sudah berdahulu. Nah, maka ketika nur Nabi kita itu sudah berada di sulbinya Abdullah, maka orang-orang di kota Makkah itu menyebut kakek Nabi, ayah Nabi itu adalah lenteranya Mekah. Apa sih kita lentera atau apa namanya? Lampu kan? Penerang itu. Pokoknya di mana Abdullah berada, kada perlu lagi cahaya lampu. Kenapa?
pancaran nur Nabi Muhammad SAW. Namun bahasa orang wayah ini kada perlu senter lagi. Tahu senter? Ujar bahasa kita sintar. Coba sintar pula. Ya, amun orang Banjar itu pada adanya barisnya, atau mesti nasab barisnya. Jurang sendal sandal, jurang sepatu sapato. Ya. Nah, jadi kada perlu senter lagi, kada perlu cahaya lagi. Kenapa? Sudah dikelilingi cahaya nur Nabi Muhammad. Kan kayak kalau kita membayangkan itu kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kayak apa para aulia itu nah? Kayak apa para sahabat Nabi itu ketika Nabi kita sudah meninggalkan mereka, sedihnya luar biasa. Karena kekaguman mereka dengan Rasulullah SAW. Wanita-wanita kota Mekah itu di saat itu yang mereka punya harta yang banyak, menginginkan supaya Abdullah ini mengawini mereka. Bahasa kita bebinian nak betawar, lain betawar obat lain. Baru kita apa artinya? Mengajukan diri supaya menjadi istrinya Abdullah. Apa yang betul? Tapi ceritanya lain. Allah nambahkan itu siapa pilihan Allah Ta'ala, yakni Aminah Az-Zuhriyah. Nah, itu pilihan Allah Ta'ala. Karena melihat keistimewaannya luar biasa. Bayangkan deh. Jadi Rasulullah itu memang secara kebangsawanannya itu tinggi luar biasa. Penguasa di saat itu di Ka'bah itu yang menguasai adalah kakek beliau, Abdul Muttalib. Asy-syu'u qabilatin fi Makkah al-Mukarramati, paling mulia kabilah di Makkah yang mulia. Mulia, anda ya luar biasa gitu. Pengaruhnya luar biasa. Dan Nabi kita berada di situ. Tapi Rasulullah itu kadang mau apa bahasa kita memuja-mujiakan nang asal mana keturunan sidin itu kadang mau. Itu Rasulullah. Nah, kebiasaan orang bangsa Arab itu bukan apa bahasa kita mengeluh-elukan itu membangga-banggakan daripada keturunan mereka. Nah, sehingga ta'assubnya itu ada di bangsa Arab ketika itu. Nah, ta'assubnya apa? Merasa paling hebat, merasa paling tinggi kebangsawanannya, karena ta'assub tadi. Kalau Rasulullah ada malas, disembunyikan sini. Makanya dia tuh kalau payah tuh menyembunyikan data diri sini tuh disembunyikan sini supaya orang jangan tahu. Padahal orang mulia luar biasa, termasuk Guru Syarwani Abdan Bangir, ya kan? Orang pada tahu pada sini itu alim luar biasa. Nah, murid daripada Sayyid Amin Qutbi Makkah, orang nang ahli tafsir, punya kalangan luar biasa. Tulang ke Jawa sana di Bangir pura-pura ada tahu aja sih. Orang ahli pura-pura kada ahli, amun di akhir zaman kada nah alim padiyanya nah aja orang ahli.
Amun sidin kan. Nah, pemberitahu ini siapa? Di saat itu satu masa apa ujar anu Ki Hamid Pasuruan, sidin itulah yang menghabarkan. Tuh sidin orang alim itu. Dan pakaian sidin biasa aja, luar biasa aja pakaian sidin. Guru bangnya, tapi bang lah sampai keturunan sidin tuh alim dia, anak sidin alimnya luar biasa. Sidin punya cucu, sama ngaran sidin aja cucu sidin lah. Itu Batul Mu'in itu hafal cucu sidin lah. Jadi mengajar, ada berkitab lagi berapa? Saya bagus sama ngaran itu. Ingat tolong cucunya guru bangnya luar biasa. Kenapa? Karena dari atasnya nih, dari atasnya terjaga dan pelihara. Mudah-mudahan anak kita kayak itu juga alim soleh berkat duduk di majelis ilmu. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Dan terhubung nasabnya Rasulullah itu dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Allah memberikan kesejahteraan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi sambungan nasab daripada Rasulullah itu melalui Nabi Ismail tadi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini luar biasa. Dari segi keturunannya saja, zuriatnya saja luar biasa. Tapi, orang yang mempunyai nasab yang seperti ini, derajat yang seperti ini tidak mudah menjadinya. Banyak ujiannya. Contoh saja Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak Nabi Ismail ini berpuluh tahun hanya Nabi si keturunan, ya kan? Bayinya sudah ada Nabi Ismail, sekalinya di Sumbali dah pulang, di Sumbali kemarin kalau nanti di kurbankan dah, luar biasa, susahnya kehidupan mereka nih, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Bagaimana? Nabi Muhammad sampai kepada anak sidin. Bagaimana perjuangannya? Luar biasa sampai kepada cucu sidin, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Hasan itu kan diracuni, ini cucu Nabi diracuni. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Nah itu yang terjadinya di Karbala. Nah yang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah ketika di bulan Muharram. Nabi sudah tahu apa yang terjadi kepada cucu Sidin, sudah tahu Rasulullah. Kenapa? Dihabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya Rasulullah itu bila bertemu dengan Sayyidina Hasan, nanti kecup Sidin itu bibirnya Sayyidina Hasan. Kenapa? Nabi sudah tahu Sayyidina Hasan ini akan diracuni, makanya dikecup bibirnya oleh Nabi. Bila bertemu pulang dengan Sayyidina Husain, di leher Husain itu dikecup oleh Nabi. Kenapa? Nabi sudah tahu Sayyidina Husain ini macam dipenggal kepalanya. Ayo bagaimana ujiannya? Luar biasa, bro. Luar biasa. Jadi orang yang mempunyai derajat yang mulia di sisi Allah, tinggi derajatnya, itu mesti banyak ujian dari Allah. Mulai lagi Sidin belum lahir saja sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikisahkan pendahulu, kita baca lagi kitabnya. Ini kita supaya tahu inilah bagaimana perjuangan Nabi.
perjuangan Rasulullah yang kita harapkan bertambah kecintaan lawan Rasulullah SAW. Dengan bertambah kecintaan tadi bertambah keimanan. Nasabuhu wa wafatu walidihi, dan nasabnya baginda Rasulullah dan wafat ayahnya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah. Waliduhu, ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah ibnu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi ayah sini itu bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ulun pada hafalan juga. Kalaunya Kiai Haji Akhir Sirat hafal sini tuh sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, hafal sini. Kenapa dihafal Bang? Dan yang diutak-atik sini itu aja. Amun kita ini rancak ada ingat hafal aja, cuma rancak ada ingatnya. Rancak lupanya kan apa? Tarancak mengikuti HP. Lalu daur macam-macam tak masuk ke otak kalau hubungan ini kan. Tapi bagus ada bacaannya juga lah. Mana orang afdalnya ya baca surah Yasin bahapal lawan mengikuti bukunya. Kalau menurut dia afdal mana ya? Hah? Kalau yang bahapal hanya dapat hafal itu aja yang dibaca. Tapi bila dia baca Yasin itu pakai buku, pertama pahala membaca bacaannya sudah dapat pahala. Yang kedua melihat bacaannya dapat pahala. Yang ketiga memegang buku Yasinnya. Berarti berapa dapatnya? 3 dapatnya. Nah, jadi sekalipun kita hafal Yasin, amun ada Yasinnya, pegang bagus. Alihai yang ada fisik, Yasinnya mata pula ada melihat. Nah, yuk dia berhafal kan Bapak. Nah, cuman sebetulnya nang rancak ada ingat nih nah. Karena Yasin itu adalah bagian daripada Al-Quran, maka adab kita menaruh Yasin itu jangan sembarangan. Ya kadang-kadang di tahlilan imbah selesai baca Yasin diandap di lantai. Ada impian menyuruh kawan-kawan cuma imbah. Nah kayak menimberin nih, orang merah mana? Itu Al-Quran. Nah ada pengarangnya kita jangan. Apalagi amun kita di situ ada Quran, jadi kita berhunjur, tahu berhunjur lah. Tahu berhunjur pada tahu lagi gitu. Nah itu kita bisa haram jadinya. Kenapa? Karena Al-Quran kalam nang agung, jadi harus badan di tempatnya itu bagus gitu tuh, badan di tempat. Cuma jangan diantar aja dibaca Quran kita. Ada yang mengisi Quran 10 di rumahnya cuma baca, ini ruginya lagi. Nah jadi amun biar melihat di undangan di mana ada orangnya nama anak Yasin itu di lantai biar ambil dapat pahala kita. Kenapa? Karena takzim. Jadi seberapa orang takzim dengan alamnya Allah dengan Al-Quran, saat itu juga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Seberapa takzimnya orang itu kepada Rasulullah, saat itu juga akan mendapatkan keberkahannya. Seberapa takzimnya kepada orang yang alim, saat itu juga kita akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Tergantung kita aja lagi. Kenapa kasih itu tadi ya? Nah, jadi sampai bin kilab, bin murah dan lain sebagainya. Wa ummuhu, dan nasab ibunya Rasulullah
Aminatu bintu Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi tersambungnya Mama Sidin dengan Abah Sidin itu adalah di Kilab. Jadi pada tuanya di Kilab, bukan di Abdi Manaf lain. Karena Abdi Manaf itu sama nama aja, sama nama. Tapi kalau bin Kilab, nah itu tersambung tuh dari situ tuh satu jalur sudah ke atasnya. Di bawah daripada Kilab tadi, nah itu pecahannya. Nah turun kepada Abah Sidin dan turun kepada Mama Sidin. Jadi bukan di Abdi Manaf lainnya. Fatajtami'u ummuhu ma'alidihi fi jaddihil khamisi, maka terkumpul nasab ibunya Rasulullah serta nasab ayahnya Rasulullah pada kainya Nabi 6 kalimat. Nah, jadi di situ dikilap. Jadi memang dari silsilah keturunan Rasulullah itu memang orang yang mulia, orang yang dijaga, orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa bi batni ummihi, dan sungguh diwafatkan ayahnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad di dalam perut ibunya, belum lahir Nabi Muhammad, ayah meninggal. Masih teruntung kita. Kenapa? Masih kawan melihat abah dan mama, ya kan? Masih bisa melihat raut ayah dan ibu. Rasulullah masih dalam kandungan. Isya sudah sampai. Nah, pada kalau dilanjutkan lagi, cukup di situ aja. Mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman dan yang dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tambahkan kecintaan dengan baginda Rasulullah dan berujung dengan mutaba'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam itu ya Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li abaina wa ummahatina wa li ajdatina wa jaddatina wa li muallimina wa li ustadina wa zawil muqarrabina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ونبيه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم، ونسأل الله من الإصلاح سلام الدنيا والآخرة ونعوذ منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah taklim kita. Insya Allah kita akan melanjutkannya di minggu yang datang. Marilah kita duduk bersama dalam membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa